agar segera hentikan semua tindakan-tindakan yang justru merugikan diri sendiri, justru melanggar hukum. Termasuk hukum adat. Pembunuhan sudah kami sampaikan, pembunuhan yang dilakukan atau kekerasan yang dilakukan itu tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Termasuk hukum adat. Mereka memang tentunya belum bisa menerima itu. Setelah kami memberikan pemahaman, kita juga harus menyampaikan bahwa dengan adanya perdamaian itu, sudah damai, jangan ada lagi nambah-nambah masalah. Ya, betul-betul kedamaian itu tidak hanya di atas kertas, tidak hanya melalui hanya ritual, tetapi tentunya kami tidak ada tawar-menawar dengan segala bentuk kejahatan apapun. Nah, ini yang kami sampaikan ini bukan hanya sekedar penyampaian, tetapi itu kami lakukan siang dan malam sesuai dengan moto kami, jiwa raga demi kemanusiaan. Terkait perkara yang terjadi di Kuangki beberapa hari ini, ya tentunya kita sama-sama melihat bahwa banyak hal yang menjadi perhatian kita bersama. Terutama kita sebagai Brimob, tentunya sesuai dengan moto Bapak Kapolda Papua Tengah, komunikasi untuk kenyamanan. Kami selalu melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dengan Waimu, bagaimana peperangan atau kekerasan-kekerasan yang dilakukan di antara mereka itu segera dihentikan. Dengan maksud dan tujuan bahwa kita lebih utamakan keselamatan manusia itu sendiri. Hukum tertinggi itu adalah keselamatan manusia. Jadi kita betul-betul melakukan pengamanan, ya tidak mengedepankan hanya sistem penegakan hukum saja, namun pendekatan-pendekatan kita sudah lakukan, ya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Waimung, ya tokoh-tokoh perang itu kita mengajak agar segera hentikan semua tindakan-tindakan yang justru merugikan diri sendiri, justru melanggar hukum. Termasuk hukum adat. Pembunuhan sudah kami sampaikan, pembunuhan yang dilakukan atau kekerasan yang dilakukan itu tidak dibenarkan oleh hukum manapun, termasuk hukum adat. Jadi adat itu kita dukung penuh, adat itu kita lestarikan sebagai adat dan budaya apabila benar-benar itu dijalankan dengan benar. Tetapi kita tidak membenarkan membunuh itu bagian dari adat. Itu tidak dibenarkan. Ya, membunuh itu justru ya menyimpang dari aturan-aturan yang sebenarnya, terutama hukum positif. Ya, hukum agama juga jelas, jangan membunuh. Ya itu. Tentunya kita sebagai aparat penegak hukum ya harus kuat. Negara kita harus kuat, harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa aman dan damai dan kenyamanan kepada seluruh masyarakat. Tentunya dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin itu sangat kita sesali. Ya, ini sudah terjadi, mudah-mudahan ke depan kita mengajak semua masyarakat khususnya di Kuangki ini untuk hidup di dalam damai. Ya, kita tetap melakukan sambang kepada masyarakat. Mari kita sama-sama mencintai tentang kedamaian itu sendiri. Kondisi sekarang pasca perdamaian yang sudah kita lakukan bersama-sama tentang ritual kemarin, yaitu patah panah dan belah kayu sudah dilakukan. Ya, namun memang ada beberapa yang masih menolak dengan alasan tadi itu karena adanya beberapa rekannya, ada kurang lebih 30 yang ditahan karena peristiwa kejadian waktu masa perang itu. Kami melaksanakan patroli dan tindakan yang kami ambil itu mengamankan para pelaku-pelaku kejahatan dan itu sudah di Polres. Nah, itu kami tetap proses secara hukum. Apa yang diperintahkan Bapak Kapolda, hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Ya, nanti hukum yang bicara di situ. Jadi kami perangi kejahatan, ya, dan mencintai kemanusiaan. Fight crime, love humanity. Jadi kita lawan segala bentuk kejahatan dan kita mencintai kemanusiaan. Ya seperti itu. Kami tidak
membenci tetapi kami mengasihi. Sehingga saudara-saudara kita ini dia berjalan sesuai dengan rel. Dia tidak boleh keluar dari rel. Karena kami sayang, kami cintai mereka. Sehingga tidak ada lagi korban. Biar di Timika ini, lebih khususnya di Kuangki itu mencintai kedamaian. Ya, seperti apa kata Bapak Bupati juga, Timika ini rumah kita. Rumah yang damai. Mencintai kedamaian. Begitu. Kita harus mengajak terus dengan pasca kejadian kemarin, tentunya kita sebagai anggota Brimo Polri hadir tetap di tengah-tengah masyarakat, mengantisipasi adanya permasalahan-permasalahan. Sudah damai, jangan ada lagi nambah-nambah masalah. Ya, betul-betul kedamaian itu tidak hanya di atas kertas, tidak hanya melalui hanya ritual, tetapi tentunya hati kita betul-betul menerima dengan ketulusan itu. Memang beberapa hari kemarin pasca perdamaian ritual yang terjadi, setelah terjadi kami juga menghadirkan para tersangka yang dihadirkan kurang lebih ada 30 orang. Mereka memang tentunya belum bisa menerima itu. Setelah kami memberikan pemahaman, kita juga harus menyampaikan bahwa dengan adanya perdamaian itu bukan menghapus, ya, sekali lagi bukan menghapus. Berdamai itu bukan menghapus, ya, kejahatan atau pidana, ya. Kami mencintai mereka secara manusia. Namun perilakunya itu tentunya di situ undang-undang berbicara hukum positif. Kami tetap pegang pada hukum positif. Itu kami kembalikan lagi kepada masyarakat itu sendiri, ya. Mereka harus menyadari tentunya bahwa membunuh itu tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Tidak dibenarkan. Jadi kami mengajak. Tentunya terjadilah sedikit keributan-keributan di mana bisa kami mengatasi itu. Kami bisa menghimbau terus ya, agar mereka tidak nambah-nambah lagi masalah. Yang sudah selesai, ya sudah selesai, titik. Jangan lagi nambah-nambah masalah. Dan itu sudah dibuatkan melalui surat pernyataan. Ya, memang kita dengan adanya peristiwa ini, kami tetap melaksanakan patroli sambil memberikan edukasi-edukasi positif kepada seluruh masyarakat. Terutama yang memiliki KTP-nya di wilayah Kuangki itu, masyarakat di situ, agar tidak ada rasa takut. Percayakan semuanya itu kepada keamanan dan juga jangan coba-coba melawan keamanan. Sudah kami sampaikan bahwa kami keamanan itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kesejukan. Silakan masyarakat komunikasi dengan kami, apa yang bisa kami lakukan. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan menyakiti masyarakat. Sekali lagi, bukan menyakiti masyarakat. Tetapi kami mencintai masyarakat, kami bagian dari masyarakat. Kami rindu agar masyarakat betul-betul tinggalkan gaya-gaya, pola-pola lama yang tidak berkenan. Misalnya melakukan kekerasan terhadap sesama, ya, melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan banyak orang. Termasuk nanti kejahatan-kejahatan lain, mabuk yang berlebihan di jalan, yang membuat keonaran di jalan, yang membuat ketidaknyamanan di jalan atau di jalan umum tadi, kami amankan. Nah, itu. Kami tidak ada tawar-menawar dengan segala bentuk kejahatan apapun. Nah, ini yang kami sampaikan ini bukan hanya sekedar penyampaian, tetapi itu kami lakukan siang dan malam sesuai dengan moto kami, jiwa raga demi kemanusiaan. Ya. Jadi Brimob untuk Indonesia. Kami terapkan betul itu di lapangan. Mereka-mereka yang bekerja, kami tetap berkomunikasi, silakan kembali kepada tugas dan pekerjaannya masing-masing, baik itu sebagai petani, baik itu sebagai pegawai. Karena banyak yang dirugikan, termasuk sekolah. Nah, banyak anak sekolah yang waktu itu diliburkan karena situasi dan kondisi tidak aman dan tidak nyaman. Ini sangat disayangkan. Aktivitas masyarakat selama ini termasuk perekonomian, kasihan mama-mama yang jual sayur, jual sirip pinang akhirnya terganggu juga. Nah, di situ kami tetap menghimbau agar dengan adanya pasca kejadian ini, kami anggap sudah tidak ada masalah lagi dan kami himbau kepada masyarakat
agar memahami itu, bisa menerima itu dengan tulus dan ikhlas. Jangan lagi nambah-nambah masalah, terutama jangan ada dendam di antara sesama masyarakat itu sendiri. Ya, waktu kami ke wilayah konflik, ke TKP, tentunya kami sudah melakukan mapping dulu sebelumnya, komunikasi dengan pemerintah setempat, sampai dengan Bapak Bupati sendiri turun tangan. Di situ Bapak Bupati Timika, Wakil Bupati Timika, juga ada perwakilan dari pemerintah Puncak. Kebetulan di sana masyarakat Puncak yang banyak di sana, yaitu ada juga Pak Sekda dari Puncak, ada Wakil Bupati dan beberapa tokoh agama, tokoh pemerintah, Waimung seperti yang kami sampaikan tadi. Semua hadir di sana untuk memberikan edukasi, ya, perhatian penuh kepada semua masyarakat di sana. Tentunya bagaimana mereka hentikan sudah semua peperangan itu. Betul-betul mereka dengan tulus bisa harus menerima itu. Ya, kalau ada yang tidak terima, ya itu adalah beberapa orang atau paling 1-2 orang saja, dan sudah bisa menerima ketika kami menyampaikan, sehingga mereka itu tidak gagal paham. Sebenarnya mereka itu bukannya tidak paham, tetapi kurangnya edukasi saja. Makanya melalui kesempatan ini kami memberikan edukasi kepada mereka, ya. Kami baik Polres, Polsek, Brimob, kami sama-sama, Pol PP, ya, pemerintah semua, ya, Forkopimda hadir di sana untuk memberikan edukasi-edukasi positif, memberikan himbauan. Tentunya, ya, puji Tuhan, kami bersyukur bahwa dengan kerja keras, adanya komunikasi yang baik di antara kita, ya, tentunya kedamaian itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, masyarakat bisa menerima itu. Cuma berkaitan dengan pasca ini, mereka berkeinginan untuk saudara-saudara mereka yang 30 yang ditahan itu untuk dibebaskan. Namun setelah kami jelaskan, ya, mereka akhirnya mereka bisa menerima itu, ya. Hukum itu kami harus tegakkan, namun, ya, edukasi-edukasi kami, ya, kepada masyarakat, bagaimana masyarakat menyadari bahwa di luar dari adat istiadat budaya itu ada hukum positif. Nah, hukum positif ini yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum itu sendiri. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kejadian kemarin cukup menjadi pengalaman kita untuk memperbaiki tahun 2006 menjadi lebih baik, mencintai kemanusiaan, mencintai semua manusia ciptaan Tuhan. Jangan lagi ada masalah-masalah baru. Tentunya apabila ada masalah-masalah baru, kami sebagai aparat negara penegak hukum tidak tanggung-tanggung, tidak sungkan-sungkan, ya, untuk mengambil langkah tindakan tegas dan terukur. Seperti itu. Kami himbau, tidak hanya itu aja, semua jenis kejahatan yang ada di Kabupaten Timika ini, tentunya kami sebelum adanya suatu kejadian atau peristiwa kriminal, kami akan hadir di situ. Kami akan hadir memberikan rasa aman dan nyaman. Tidak ada kejahatan apapun yang mengatur negara ini. Ya, kami negara, alat negara, kami terapkan itu hukum positif. Ya, hukum yang berbicara. Namun kita lihat perkaranya, ya, tentunya kami Polres, Brimob, Forkopimda, tentunya di sini sama-sama berkomunikasi semaksimal mungkin. Bapak Bupati Timika juga hadir di situ bersama Bapak Wakil Bupati, Forkopimda, semua hadir. Kita hadir di situ untuk masyarakat mencintai kedamaian, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Timika, rumah kita. Ya, kita harus menciptakan Timika ini yang cinta damai. Tentunya pendekatan Brimopolri terhadap masyarakat itu, selain kita melaksanakan pengamanan di beberapa tempat yang diduga rawan, ya, tentunya kami buat tempat-tempat itu menjadi tempat yang aman, sejuk. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat pasca peristiwa itu, kami tetap memberikan edukasi-edukasi, melaksanakan patroli dialogis, menyambang kepada masyarakat, ya. Tentunya masyarakat sekarang dengan adanya
peristiwa kemarin ketika kita melakukan pendekatan bisa menerima adanya suatu kedamaian itu sendiri. Ya, sekolah-sekolah yang tadinya tutup sekarang sudah kembali normal, aktivitas kegiatan masyarakat perekonomian sekarang sudah menjadi normal. Kami selaku Brimopolri sambil patroli, ya, patroli dialogis, ya, memberikan edukasi-edukasi positif, berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa menerima kehadiran kita, ya, memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan. Ya, tentunya Brimob hadir untuk masyarakat, masyarakat untuk Brimob, Brimob untuk masyarakat, Brimopolri. Kami hadir di situ. Ya, mereka sekarang sudah sibuk dengan kerjanya masing-masing, baik itu yang jualan mama-mama di situ, mereka jualan seperti biasa sekarang, sudah normal. Jadi tentunya tidak perlu ada yang ditakuti. Mereka juga sudah kami sampaikan ketika melihat ada di situ anggota Brimob, ada polisi, tidak perlu ada yang ditakuti. Datang berkomunikasi. Tentunya kita hadir untuk masyarakat. Karena itu kita sama-sama mencintai rasa aman dan kenyamanan itu sendiri. Nah, pelajaran yang kami dapati tentunya adalah suka duka di dalam sistem pengamanan yang kami rasakan di lapangan selama ini. Tentunya pasti ada perlawanan. Ya, semakin kami dilawan, semakin kami kuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman itu sendiri. Ya, masyarakat itu bukan musuh kami. Masyarakat itu adalah sahabat kami, saudara kami yang kami harus lindungi. Tapi sangat disayangkan memang ada beberapa yang tidak bisa menerima itu secara diam-diam melempari kami, ya, bahkan memanah kami. Ada juga anggota Brimob yang terkena panah, ada juga mobil kami ya terkena panah. Tetapi tentunya kami sudah terlatih. Kami tidak membalas itu, tetapi justru kami ya tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan juga sudah kami sampaikan secara tegas, kami hadir itu, kami ini bukan musuh, tetapi kami hadir untuk memberikan rasa aman itu sendiri. Memang tentunya di dalam permasalahan di lapangan itu yang kami sangat sesalkan. Kenapa kami yang harus dijahatin sampai anggota dipanah, kendaraan ya dipanah, ya. Nah, ini yang kami sesali. Namun itu kami tidak ambil di hati, sudah kami tetap mengampuni masyarakat tersebut, sudah menyadari juga bahwa itu hal yang salah. Emosi, itu hanya sekedar emosi, dan namun kami sudah komunikasikan agar hal ini jangan terjadi lagi. Kami hadir betul-betul untuk masyarakat, masyarakat untuk kami, ya, Polri untuk masyarakat, Brimob untuk Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Timika agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, khususnya di Kuangki, ya, tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jangan pernah takut dengan situasi dan keadaan yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Tapi bagaimana caranya kita tetap melaksanakan kegiatan itu tanpa adanya suatu intimidasi atau rasa takut. Ya, kami di situ keamanan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Tentunya kegiatan-kegiatan masyarakat itu kami harapkan apabila ada informasi-informasi di luar yang didengar mungkin di Kuangki itu sudah tidak aman, itu bohong. Tentunya kita sama-sama lihat apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin, tentunya itu harus ditinggalkan. Kita masuk tahun 2026 ini dengan penuh sukacita. Ya, mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadi lebih baik. Ya, kita bekerja lebih baik, berkat Tuhan akan mengalir. Kita jaga rumah kita, Timika ini adalah rumah kita. Ya, mari kita cintai kedamaian itu. Semua masyarakat tentunya kami tempat untuk silakan curhat. Ketemu anggota Polri, Brimob, silakan curhat. Komunikasi untuk kenyamanan. Itu yang bisa kami sampaikan sesuai dengan moto Bapak Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol
Alfred Paparesika mengatakan bahwa komunikasi untuk kenyamanan tentu ini bukan hanya sebagai slogan, namun ini sudah kami lakukan secara terus-menerus kepada semua masyarakat. Ya, kami memberikan pemahaman, kami buka ruang untuk berkomunikasi. Ya, sehingga tidak perlu ada lagi yang ditakut-takuti, ya, tidak perlu. Ya, jangan pernah ada masyarakat siapapun yang ditakut-takuti. Ya, kami akan merespon itu. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentunya masyarakat tidak usah ragu-ragu lagi di dalam bekerja atau melaksanakan aktivitasnya setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.